Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor 1 dan 2, Bapak Dekan, dan Bapak Ibu semua Sivitas Akademika ITB Telkom Jakarta. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan nikmatnya lah kita masih diberikan kesempatan untuk hadir dalam acara insya Allah yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga dalam acara ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Allah. Salawat dan salam bercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'in-tabi'atnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun ilmu mengenai agama Islam ini saya masih fakir, masih sangat minim, tetapi pada kesempatan kali ini izinkan saya mencoba untuk memberanikan diri belajar, karena seperti dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Nah, pada kesempatan kali ini saya coba mengambil tema mengenai meningkatkan manajemen waktu di bulan Ramadan menjadi berkah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan Allah SWT, dalam ajaran Islam menghargai waktu adalah bentuk bukti keimanan kita, takwaan kita kepada seorang muslim. Waktu berjalan begitu cepat. Begitu pula dengan bulan Ramadan kali ini. Nah, hari terus berganti, bulan juga tahun selalu berganti. Maka yang terbaik untuk dilakukan seorang muslim adalah melakukan muhasabah atau evaluasi diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok atau akhirat." Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Nah, salah satu yang kita perlu renungi adalah berjalannya waktu yang begitu cepat. Terkadang membuat banyak orang lalai, sehingga saat usia menjelang senja atau badan mulai terlihat renta, penyesalan itu datang begitu rupa. Rasulullah SAW telah bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara lain, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa sempitmu, masa longgarmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat An-Nasai. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu pasti mengetahui mengenai istilah manajemen. Manajemen pada prinsipnya adalah mengatur, mengorganisasikan atau memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk aktivitas dan tujuan yang bermanfaat. Nah, memang jika kita mengacu pada istilah manajemen dalam pengertian sesungguhnya, ya tentu ada yang disebut perencanaan, ada pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi. Nah, pertama yang harus kita garis bawahi adalah bahwa Islam sangat menghargai waktu. Karena waktu sangat bernilai. Dalam Al-Quran, Allah SWT dalam Quran Surat Al-Asyr, Surat 103
ayat 1 sampai 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya demi masa waktu, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, mengerjakan kebajikan, saling berwasiat dengan kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam surat ini Allah bersumpah dengan media waktu atau masa. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa waktu begitu berharga karena tidak mungkin Allah menggunakannya sebagai sarana atau media sumpah jika tidak bernilai atau tidak penting. Waktu adalah sesuatu yang berharga. Waktu itu sangat penting. Seorang penafsir modern yaitu Muhammad Asad dalam karyanya The Message of the Quran halaman 974 menerjemahkan kata al-asr yang menjadi nama surat ini dengan yaitu berlalunya waktu. Bukan dengan sekedar waktu atau masa, Allah SWT mengingatkan kita akan waktu atau al-asr yang telah berlalu. Tidak akan pernah bisa dikembalikan lagi. Nah, istilah al-asr ini adalah waktu yang terukur, yang terdiri dari bagian-bagian periode. Nah, para ulama pun sepakat mengartikannya dalam konteks ayat ini dengan waktu. Nah, namun bukan sekadar waktu yang ingin ditekankan, melainkan konsekuensi masa lalu yang berakibat ke masa berikutnya, atau masa sekarang hingga masa yang akan datang. Nah, hal ini terlihat dari penggunaan dalam beberapa istilah yang terkait. Misalnya kata al-asr juga ini digunakan untuk menyebut berlalu perjalanan matahari melampaui pertengahan hingga menjelang terbenamnya matahari yang biasa kita sebut dengan sore. Nah, bisa kita katakan sore ini adalah akhir atau titik jenuh perjalanan keseharian yang nantinya akan ditutup dengan malam. Nah, kata lain juga seakar dengan al-asr, yaitu adalah al-muqsir, yaitu awan yang mengandung butir-butir hujan, sehingga karena beratnya akhirnya menurunkan hujan. Jadi al-asr meski merupakan waktu yang terukur, ada fase-fase yang bisa kita sadari dan kenali, namun berjalan lalu berkonsekuensi ke masa berikutnya. Orang-orang yang tidak sadar akan fase-fase itu dan begitu berharga dan pentingnya bagi dirinya, lalu ia malah terlena dibawa oleh waktu. Kini potret dirinya itu seakan terukir oleh masa lalu yang tak pernah kembali lagi. Untung kalau ia bisa menggunakan fase-fase masa lalu itu secara baik dan untuk kebaikan, sehingga ia memetik buah manisnya. Tapi begitu banyak orang yang cuma menyaksikan berlalunya fase-fase itu, berfoya-foya, menghamburkan uang, tenaga secara tidak bermanfaat, atau menyiakan masa mudanya dengan tentunya malas-malasan, tidak memanfaatkan waktu yang dengan baik. Nah, suatu saat orang tersebut tertunduk malu, menyesali diri, lalu mencaci maki masa lalunya sebagai yaitu waktu sial. Padahal waktu itu tidak pernah sial, tidak ada
waktu yang sial. Waktu hanya adalah fase-fase yang kita lalui. Tidak pernah menentukan untung rugi atau untung sialnya kita. Nah, justru kitalah yang menentukan waktu itu sifatnya netral, tidak pernah memihak. Hanya saja orang-orang menggunakannya secara keliru. Nah, semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dimuliakan Allah SWT, bangsa Arab ketika masa turunnya Al-Quran juga sering membenci waktu. Bahkan bahwa masa lalunya adalah waktu sial dengan latar belakang sosial masyarakat Arab ketika itu. Lalu Allah SWT melalui ayat tersebut membantah anggapan keliruan mereka. Jika mereka gagal, yaitu bukan karena waktu, melainkan karena kesalahan mereka sendiri. Nah, lalu dalam ayat tersebut juga Allah SWT membimbing bahwa agar manusia tidak rugi. Nah, di sini ada 3 faktor yang bisa menjadikan manusia tidak akan ditindas oleh zaman. Karena 3 faktor ini adalah faktor-faktor keberuntungan manusia. Yaitu yang pertama, iman dan amal saleh. Nah, sebenarnya 2 hal tersebut, iman dan amal soleh itu menjadi satu kesatuan yang sangat terkait. Iman tanpa amal soleh menjadi kosong. Nah, ini karena iman ibaratkan wadah yang harus diisi. Atau kata ulama, imannya hanya kadar rendah atau kurang. Sedangkan amal soleh yang tanpa disertai iman di mata Al-Quran tidak akan berarti secara teologis itu dan eskatologis, atau artinya tidak dibalas di akhirat seperti imannya orang kafir. Yang kedua yaitu saling mengingatkan dengan kebenaran, yaitu al-haq. Al-haq bisa berarti yang maha besar. Nah, jadi manusia saling mengingatkan akan wujud Allah SWT yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, dan sebagainya. Kesadaran akan adanya Tuhan di setiap nafas kehidupan adalah kesadaran spiritual manusia. Dan ini untuk menjadikan bertahan dari urusan zaman, arus materialisme ataupun hedonisme. Nah, pandangan-pandangan lain yang hanya menekankan kenikmatan, kelezatan duniawi yang hanya akan menjadikan manusia merugi. Muhammad Asad menafsirkan kerugian manusia dalam surah ini dalam pengertian manusia mudah sekali terpleset jatuh hingga membinasakan dirinya. Nah, kebinasaan diri bukanlah berarti sekedar hidup secara materi, yaitu contohnya makan, minum, dan lain sebagainya. Melainkan jika ia juga kehilangan dimensi spiritualnya, yang merupakan hakikat dirinya, yaitu kesadaran akan adanya Allah SWT yang selalu hadir dalam setiap nafas kehidupan. Ketika kita kerja, ketika bepergian, ketika kita berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan sesama, dan ketika menatap penciptaan Allah. Nah, kata al-haq ini juga berarti kebenaran, yaitu artinya bahwa seorang tidak akan rugi terlindas oleh zaman jika ia mau mendengar kebenaran. Nah, ada doa dari Rasulullah SAW agar terhindar dari kebatilan. Nah, kadangkala kita perlu mengklarifikasi suatu hal yang belum tentu jelas,
jelas itu salah atau benarnya. Nah, semoga doa ini Bapak Ibu mampu memberikan kekuatan untuk bersikap konsekuen. Jika hal yang kita mohonkan itu benar, akan kuat pula kita mengikutinya. Nah, sebaliknya, bila salah, kuat pula mental kita untuk menyingkirkannya. Itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Yang artinya, ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran dan kuatkanlah aku untuk mengikutinya, serta tampakkanlah kepadaku kesalahan sebagai kesalahan dan kuatkanlah pula untuk menyingkirkannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Bapak Ibu yang saya hormati, nah inilah salah satu ikhtiar mental spiritual kita sebagai manusia dengan berdoa agar sesuatu persoalan yang sifatnya samar-samar mampu terkuak dan jelas perkaranya. Nah, yang ketiga yaitu saling mengingatkan akan kesabaran. Ada apa sebenarnya kesabaran itu? Ar-Raghib al-Asyid al-Alfihani dalam kamus Al-Qur'annya Mu'zam al-Faz Al-Qur'an Al-Mufraddat Igorib Al-Quran halaman 277, yang dimaksud dengan sabar adalah menahan diri agar tetap sesuai dengan tuntutan pertimbangan akal dan agama. Semula sabar secara kebahasaan berarti bertahan dalam kesempitan. Asal makna sabar ini dalam bahasa Arab memiliki tiga makna pokok, yaitu menahan, bagian yang tinggi dari sesuatu, dan sejenis keras. Nah, di sini mengapa sabar itu diperlukan dalam kehidupan kita? Nah, karena hidup ini tidak selalu berjalan mulus yang kita inginkan, melainkan selalu diwarnai oleh cobaan, kesulitan, hambatan. Hidup ini tidak selalu dihiasi dengan kemudahan, melainkan diselingi juga dengan kesulitan. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa kesulitan adalah bagian dari ritme atau irama kehidupan. Tidak pernah ada hidup tanpa masalah sekalipun, entah kecil ataupun besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Insyirah surat ke-94 ayat 5-6, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Yang artinya, karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan Allah SWT. Nah, ketika saat perang Uhud, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kekalahan kaum muslimin dalam perang itu adalah karena mereka tidak bersabar. Bersabar dalam pengertian bahwa seharusnya pasukan berpanah bertahan di atas bukit di posnya, bukan turun untuk merebut rampasan perang yang menyebabkan kaum musyrikin berbalik dan menyerang kembali. Nah, sehingga keadaan menjadi terbalik, di mana kaum muslimin yang sudah mendekati kemenangan menjadi kalah. Nah, sabar ini dalam konteksnya adalah konsisten dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW dan bertahan dalam artian sebuah strategi perang
yaitu bukan berdiam diri. Nah, dengan demikian waktu adalah ini sangat penting dan berharga. Oleh karena itu Islam memerintahkan umatnya agar menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Seperti pada surat Al-Insyirah ayat 7, idza faragta fansab. Terkandung makna bahwa setelah selesai dari suatu aktivitas, hendaklah tegak, itu fansab. Tegak yang artinya memiliki pengertian bersiap untuk melakukan aktivitas lain. Istirahat juga bisa dilihat melalui persiapan untuk melanjutkan aktivitas yang telah dilakukan atau melakukan aktivitas lain. Nah, kata tarawih atau pada sholat tarawih yang kita laksanakan pada bulan suci Ramadan ini juga berkonotasi istirahat. Nah, karena di sini dilakukan dengan penuh khusyuk dan hikmat, sehingga mendatangkan efek relaksasi terhadap jiwa kita. Nah, adapun pepatah dari orang Arab yaitu al-waqtu kasayf fa in lam taqahu fata'aka, yang artinya waktu adalah seperti pedang, maka jika kamu tidak menebasnya, ia yang akan menebasmu. Nah, pepatah ini merupakan perumpamaan tentang betapa pentingnya waktu, karena waktu selalu berjalan tanpa kompromi dan waktu yang telah berlalu tak pernah akan kembali. Jika kita tidak menggunakan waktu dalam pengertian berbagai kesempatan seperti peluang untuk belajar sehingga kita dapat berprestasi, bisa jadi kesempatan itu tak akan kembali. Waktu seperti deterministik, dalam artian bahwa menentukan nasib atau menentukan nasib manusia tanpa kompromi. Tinggal manusianya yang memanfaatkan waktu, atau jika tidak, ini waktu yang akan melindas manusia. Nah, melindas manusia yang artinya yaitu kita dikendalikan oleh waktu. Dalam istilah Mu'taha, beliau seorang pemimpin Sudan, waktu itu memiliki hukum yang disebut dengan hukum waktu atau hukum al-waqt atau determinisme zaman. Adapun dari Dr. Aid Al-Qarni dalam bukunya yaitu La Tahzan, beliau mengumpamakan waktu yang kosong itu tak ubahnya dengan siksaan halus ala penjara Cina. Nah, di sini juga saya baru mengetahui bahwa di penjara Cina itu narapidana ditempatkan di bawah pipa air yang hanya dapat meneteskan air setetes setiap setiap menit selama bertahun-tahun. Nah, sehingga dalam masa penantian yang panjang itulah biasanya seorang napi ini akan menjadi stres dan gila. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, waktu sebaiknya di-manage dengan baik. Yang pertama, perencanaan. Nah, segala pekerjaan kita harus pastinya terencana dengan baik, dengan tersusun, terjadwal, disertai dengan target dan cara mencapainya. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa ya ayyuhallazina amanut taqullaha wattaqur nafsun ma qaddamat ligaud. Quran surat Al-Hasyr ayat 18, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa atau orang merenungi apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Nah, ayat ini mengandung yaitu perencanaan dan evaluasi, menggunakan masa lalu sebagai cerminan untuk masa depan, yaitu mengandung pengertian mengevaluasi apa yang telah dilakukan, sekaligus untuk perencanaan masa depan. Hari esok dalam tanda kutip mengandung pengertian
pengertian hari esok yang merupakan jangka panjang, yaitu akhirat. Ataupun jangka pendeknya, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama hidup di dunia. Nah, dalam Islam kita mungkin bisa menyebutkan niat ini sebagai perencanaan, bahkan mendekati pelaksanaan. Karena yang disebut niat bukanlah apa yang terlintas di pikiran atau angan-angan kosong, melainkan tekad kuat. Nah, mungkin setiap orang memiliki cita-citanya masing-masing, tetapi belum tentu mereka itu menuangkan cita-cita itu dalam bentuk rencana yang tersusun baik. Nah, yang tidak kurang pentingnya dibanding perencanaan adalah pelaksanaan, perorganisasian, pengawasan, hingga evaluasi. Nah, dalam Islam, misalnya suatu kewajiban harus dilaksanakannya sesuai dengan standar waktu yang ditentukan. Contohnya sholat 5 waktu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimuliakan Allah SWT, nah, agar kita tidak termasuk orang yang lalai dengan berlalunya waktu dan berkurangnya usia kita, maka marilah kita renungkan beberapa hal yang diajarkan Islam untuk menjadikan waktu kita lebih berkah. Yaitu yang pertama, mencari akhirat tanpa melupakan dunia. Allah SWT berfirman, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia. Quran Surat Al-Qasas ayat 70. Nah, ajaran syariat Islam ini yang sangat luas juga memberikan peluang dan motivasi bagi setiap muslim untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Karenanya setiap muslim dituntut untuk mengisi waktunya dengan lebih tawazun, atau yang artinya seimbang antara beribadah, bekerja, ataupun yang lainnya, agar senantiasa selaras antara kepentingan akhirat dan dunia. Yang kedua yaitu meninggalkan hal yang sia-sia tanpa makna. Rasulullah SAW berpesan tentang kunci sukses mendapatkan waktu yang berkah. Beliau bersabda, sebagian dari bukti kebaikan keislaman seorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Malik. Nah, waktu yang luang senantiasa menghadirkan ujian baru bagi kita. Nah, apakah menghabiskannya dengan hal yang tidak bermanfaat, ataukah menjadikannya sebagai momentum untuk memperbanyak amal? Seorang muslim pastinya harus senantiasa mawas dengan waktu-waktu luang yang datang silih berganti, menghiasi siang dan malam. Dan yang terakhir yaitu ketiga, memperbanyak amal yang mengalirkan pahala terus-menerus. Beramal untuk akhirat bagaikan berinvestasi. Kita menginginkan hasilnya menghasilkan terus akan mengalir pada diri kita, meski kita tak lagi hidup di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah pahala amalnya kecuali dari 3 sumber, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa. Hadis riwayat Muslim. Semua ini dengan niat baik menjadi sumber pahala yang akan terus mengalir insya Allah, bahkan saat jasad kita telah menyatu dengan tanah sekalipun. Nah, semoga setiap berlalunya waktu senantiasa menjadi momentum bagi kita semua untuk mengevaluasi diri dan memperbanyak amal setelahnya, agar menjadikan waktu kita lebih berkah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, cukup sekian mengenai materi yang saya sampaikan, yaitu meningkatkan manajemen waktu di bulan Ramadan menjadi berkah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Maaf jika ada kesalahan. Semoga di bulan Ramadan ini, di puasa ini, kita diterima oleh Allah SWT. Amin.
Amin ya Bang. Amin. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.